Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, puji syukur kepada Tuhan Yesus. Kalau pada saat pagi hari ini kembali kita masih diberi kesempatan untuk dapat menikmati sarapan rohani, yaitu firman Tuhan, makanan yang sesungguhnya bagi tubuh jiwa roh kita. Bapak Ibu Saudara tentu tidak asing ya dengan peribahasa yang mengatakan bahwa dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Berbicara tentang hati, hati adalah salah satu bagian kecil dari organ tubuh manusia yang memiliki peranan penting. Baik buruknya seseorang dapat ditentukan oleh hatinya. Kita harus menyadari bahwa hati adalah tempat di mana berkumpul semua keinginan, kemauan yang pada akhirnya akan mendorong kita untuk melakukan segala sesuatu yang ingin kita lakukan. Karena itulah, sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus benar-benar menjaga hati kita supaya tidak dicemari oleh hal-hal yang tidak memuliakan Allah. Mari kita sama-sama baca di dalam Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi, apa yang tertanam di dalam hati kita, itu akan memberikan dampak di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk menjaga hati ini dengan waspada. Menjaga hati untuk tetap berkenan di hadapan Tuhan bukanlah sesuatu yang mudah dan membutuhkan perjuangan. Saya pribadi pun masih terus belajar dan belajar, karena setiap saat kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan hidup yang bisa membuat sikap hati kita tidak benar di hadapan Allah. Kalau hati kita sudah dipenuhi dan dicemari oleh hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, maka yang terlihat dari karakter kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, perkataan kita adalah semua hal yang membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab yang mengalami dampak negatif ketika tidak menjaga hatinya. Kita akan lihat di dalam Kejadian 4 ayat 5. Kejadian 4 ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kita tahu bahwa Kain membunuh Habel. Dikarenakan apa? Kain panas hati karena persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Dia sangat iri kepada adiknya sehingga dibunuhnyalah Habel adiknya itu. Contoh yang kedua, kita lihat di dalam 1 Samuel 18 ayat 8. 1 Samuel 18 ayat 8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Saul menjadi panas hati, menjadi iri kepada Daud. Oleh sebab itu, Saul sangat ingin membunuh Daud. Dan kita tahu bahwa Saul begitu bencinya kepada Daud karena hatinya yang iri dan panas kepada Daud. Contoh yang ketiga, kita lihat di dalam Ester 3 ayat 5. Ester 3 ayat 5. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Demikian juga Haman. Haman menjadi panas hati
kepada Mordekai karena Mordekai tidak mau memberi hormat kepada Haman. Dia sangat marah kepada Mordekai. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak berkenan kepada orang yang memiliki hati yang panas, hati yang iri, dan hati yang mempunyai senang menyimpan dendam kepada orang lain. Untuk menjaga hati yang penuh dengan kewaspadaan, mari kita memulainya dengan saat pertama kita bangun pagi hari. Kita mau datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur untuk kasih karunia Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kita. Kita mau senantiasa mengingat bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi setiap kehidupan kita, penyertaannya di sepanjang hari-hari yang sudah kita lewati. Dan kita mau minta Roh Kudus untuk senantiasa memampukan, mengingatkan kita untuk kita menjaga setiap ucapan, setiap tingkah laku perbuatan kita kepada orang-orang yang kita jumpai dimanapun kita berada. Supaya apa? Supaya dengan perkataan yang kita ucapkan, orang lain akan terhibur di saat dia dalam keadaan susah. Orang lain akan dikuatkan di saat imannya sedang lemah. Orang lain merasa diberkati di saat sedang bimbang, dan orang lain memiliki lagi pengharapan di saat sedang putus asa. Kita juga diingatkan lewat kebenaran firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai 21. Yakobus 1 ayat 19 sampai 21. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Dengan kebenaran firman Tuhan ini, biarlah kita mau mengoreksi setiap sikap hati kita. Kita mau mulai menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita pada akhirnya binasa. Pastikan hati kita beres di hadapan Tuhan. Supaya pikiran kita, perbuatan dan perkataan kita benar di hadapan Tuhan. Karena ketidakberesan di dalam hati kita akan menghalangi sukacita dan damai sejahtera ada di dalam setiap kehidupan kita. Kita juga akan kehilangan berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Sebagai ayat yang penutup, kita akan baca di dalam 1 Samuel 16 ayat 7b. 1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Biarlah kita mau senantiasa menjaga hati kita untuk tetap benar di hadapan Tuhan, dan dengan kehidupan kita boleh menjadi senantiasa berkat dimanapun kita berada. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.